wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nama Ibu Rohayati. Ibu salah satu guru produktif di jurusan OTKP. Salah satunya mata pelajaran OTK Sapras. Mungkin untuk pelajaran OTK Sapras kalian sudah tidak asing lagi karena mata pelajaran OTK Sapras sudah kalian dapat di kelas 11. Definisi dari sarana dan prasarana. Ya, sarana adalah alat, prasarana adalah penunjang. Baik, Ibu hanya mengulang saja. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk materi di kelas 12, kalian nanti Ibu akan memaparkan materi-materi tersebut di PowerPoint. Boleh silahkan dicek di PowerPoint. Sekarang kita masuk ke materi di KD 3.10, yaitu menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Definisi dari perencanaan merupakan proses mempersiapkan suatu tindakan atau pelaksanaan dengan menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan memaksimalkan setiap rangkaian proses pencapaian tujuan dalam sebuah kantor. Kebutuhan sarana dan prasarana terdiri dari yang pertama, analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Analisis perencanaan kebutuhan merupakan penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut seefisien dan seefektif mungkin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis perencanaan kebutuhan. Yang pertama, klasifikasi alat atau sapras yang dibutuhkan. Yang kedua, spesifikasi alat atau sapras. Yang ketiga, di mana lokasi alat atau sapras digunakan. Yang keempat, siapa yang menggunakan alat. Yang kelima, kapan alat atau sapras digunakan. Yang keenam, berapa jumlah atau volumenya. Jenis-jenis analisis kebutuhan terdiri dari dua. Yang pertama, analisis kebutuhan kuantitatif. Analisis kebutuhan kuantitatif. Analisis kebutuhan kualitatif terdiri dari sarana atau perlengkapan apa saja yang masih ada. Yang kedua, bagaimana kondisinya. Yang ketiga, tersediakah fasilitas pendukung lainnya jika barang yang akan diadakan telah tiba di lokasi. Kemudian, analisis kebutuhan kuantitatif. Yang pertama, apakah jumlah sarana yang ada masih efisien? Yang kedua, apakah sarana yang sudah ada sesuai dengan pegawai yang ada? Yang ketiga, apakah sarana yang ada masih dapat memenuhi target capaian yang ditetapkan? Yang ketiga, yaitu syarat-syarat perencanaan kebutuhan, terdiri dari yang pertama, berdasarkan pada alternatif. Nah, ketika Anda akan menetapkan suatu perencanaan, sebaiknya Anda memilih terlebih dahulu beberapa alternatif perencanaan dengan mempertimbangkan untung dan ruginya, sehingga Anda dapat menentukan alternatif perencanaan yang baik. Kemudian, yang kedua, dilandasi partisipasi. Jadi, ketika Anda membuat perencanaan, hendaknya Anda melibatkan beberapa pihak pada organisasi atau perusahaan. Dalam proses ini, Anda akan memperoleh berbagai masukan, input yang sangat bermanfaat bagi kualitas perencanaan yang sedang Anda rancang.
Yang ketiga, harus realistis. Perencanaan tidak hanya tertulis dalam bentuk laporan saja, tetapi harus dapat dilaksanakan dalam praktiknya juga. Rencana-rencana yang tidak realistis bisa saja terjadi karena para pembuat rencana tidak memperkirakan adanya kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan batasan-batasan yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, harus fleksibel. Nah, fleksibel di sini berarti perencanaan yang sudah dibuat hendaknya dapat dievaluasi setiap waktu yang dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi atau perusahaan ataupun situasi dan kondisi pada waktu tersebut. Yang kelima, harus ekonomis. Apabila dalam pembuatan rencana tidak ada pertimbangan faktor ekonomis, kemungkinan saat pelaksanaan perencanaan tersebut akan timbul pemborosan, baik dari segi tenaga, waktu, maupun sumber daya. Jadi, pada saat pembuatan perencanaan, faktor-faktor ekonomis hendaklah dipertimbangkan. Yang keempat, manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Adapun manfaat sarana dan prasarana diantaranya: 1. Standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang keempat, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang keenam, alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang ketujuh, menyusun skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. Yang kelima, alur usulan sarana prasarana. Yang pertama, usulan kebutuhan alat atau menampung semua usulan kebutuhan sarana dan prasarana yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan sarana dan prasarana. Yang kedua, penyusunan rencana kebutuhan. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk periode tertentu, misalnya untuk 1 tahun atau 2 tahun. Yang ketiga, penentuan rencana biaya. Memadukan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dengan dana atau anggaran yang tersedia. Apabila dana yang tersedia tidak memadai untuk mengadakan kebutuhan tersebut, perlu dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang dibutuhkan. Semua perlengkapan yang urgen harus segera didaftarkan. Yang keempat, penyusunan skala prioritas. Memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia. Apabila ternyata masih melebihi anggaran yang tersedia, perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala prioritas. Yang kelima, pengajuan rencana kebutuhan. Apabila poin 1 sampai dengan poin 4 sudah dilakukan, berarti yang terakhir pengajuan rencana kebutuhan sudah bisa dilakukan. Yang keenam, dasar pemikiran usulan kebutuhan. Terdiri dari yang pertama,
untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok pegawai. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Yang ketiga, untuk standar kerja yang baku. Yang keempat, untuk memperoleh kualitas barang sesuai dengan aspek penggunaannya. Yang kelima, untuk menghindari pemborosan. Yang keenam, untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Yang ketujuh, usulan berdasarkan pengelompokan barang. Barang bergerak habis pakai. Biasanya, yang pertama, dibuat daftar penyusunan barang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja. Kemudian, dibuatkan daftar perkiraan biaya pengadaan barang setiap periodenya. Lalu, daftar rencana kebutuhan disusun berdasarkan periode jangka waktu tertentu. Nah, untuk barang tidak habis pakai, biasanya yang pertama dibuatkan daftar penyusunan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja berdasarkan pengamatan sarana dan prasarana yang masih ada dan masih dapat digunakan dalam batas-batas efisiensi. Kemudian, yang kedua, dibuatkan daftar perkiraan biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, daftar rencana kebutuhan disusun berdasarkan periode jangka waktu tertentu. Demikian pemaparan di KD 3.10 menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan materi tersebut. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.